Erick Thohir kagum dengan kualitas timnas Indonesia U16. Ketua PSSI Erick Thohir melayangkan pujian untuk hasil pekerjaan pelatih kepala timnas Indonesia U16 Novarianto yang membawa anak asuhnya meraih peringkat ketiga di Piala AFF U16 2024. Menurut Erick Thohir, timnas Indonesia U16 sudah memperlihatkan penampilan yang memuaskan meskipun gagal meraih gelar juara. Menurut Erick, kualitas skuad asuhan Novarianto tak kalah dengan dua tim yang lolos ke final. Dia menjelaskan hal itu dibuktikan dengan kemenangan Garuda Muda atas Vietnam dengan skor 5-0 pada laga perebutan peringkat ketiga Piala AFF U16 2024 di Stadion Manahan, Solo, Rabu 3 Juli 2024 sore waktu Indonesia Barat. Erick Thohir berharap pengalaman berharga yang didapatkan timnas Indonesia U16 terutama saat kalah dari Australia U16 di semifinal bisa menjadi pelajaran para pemain untuk memperbaiki diri, sebab skuad Garuda Muda masih sering melakukan kesalahan fatal yang berujung kerugian. Hal inilah yang patut menjadi evaluasi Evandra Florasta dan kawan-kawan untuk menatap kejuaraan berikutnya. Dalam 36 menit kebobolan 5 gol, pelatih Vietnam terkaget-kaget. Pelatih timnas Vietnam U16, Tran Minh Chien, memberi selamat kepada timnas Indonesia U16 yang finish di peringkat ketiga Piala AFF U16 2024. Dia menyebut Garuda Muda tampil menakjubkan saat menjungkalkan timnya. Timnas Indonesia U16 baru saja membabat habis timnas Vietnam U16 dalam laga perebutan peringkat ketiga di Stadion Manahan Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu 3 Juli 2024 sore waktu Indonesia Barat. Pada laga ini Garuda Muda menang dengan skor telak 5-0. Gol kemenangan timnas Indonesia U16 dicetak masing-masing via Brice Habibie di menit ke-45 dan 78, Daniel Alfredo menit 75 dan 82, serta Dava Zaidan menit 45+3. Tran Minh Chien bahkan tidak menyangka anak asuhnya bisa kebobolan begitu banyak gol. Hal ini menjadi kekalahan terbesar Vietnam U16 sepanjang turnamen. Timnas Indonesia U16 berburu pemain diaspora untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025. Perjuangan Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024 sudah usai. Tim berjulukan Garuda Asia itu menempati peringkat ketiga setelah mengalahkan Timnas Vietnam U16. Sesudah itu, tim berjulukan Garuda Asia itu akan berkancah di kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada 19-27 Oktober 2024. Timnas Indonesia U16 masuk grup G kualifikasi Piala Asia U17 bersama tuan rumah Timnas Kuwait U16, Timnas Australia U16 dan Timnas Kepulauan Marina Utara U16. Pelatih Timnas Indonesia U16 Novarianto berencana untuk mencari pemain diaspora lagi. Saat ini Garuda Asia sudah mempunyai Matthew Baker dan Lucas Rabaili. Persib tak akan cari kiper baru hadapi Liga 1 2024-2025. Pelatih kiper Persib Bandung, Luisinho Pasos memastikan tak akan menambah kiper untuk mengarungi kompetisi BRI Liga 1 2024-2025 nanti, meski salah satu kipernya Fitrul Dwi Rustapa tidak memperpanjang kontrak bersama Persib. Fitrul Dwi Rustapa resmi dilepas Persib pada 26 Juni 2024 lalu setelah memilih berlabuh ke Bali United walaupun mendapat tawaran perpanjangan kontrak dari Persib. Pelatih kiper Persib asal Brazil ini mengaku masih memiliki rasa percaya diri dengan adanya Kevin Ray Mendoza Hansen asal Filipina. Kemudian ada Teja Paku Alam serta dua kiper muda Seva Sanggasi dan Fitrah Maulana untuk mengarungi BRI Liga 1 2024-2025. Selain itu, kata Pasos, Persib pun masih memiliki dua kiper muda berasal dari Akademi Persib seperti Seva Anggasi yang terus menunjukkan perkembangan bagus selama di Persib. Mantan anak asuh STI di Timnas Korsel resmi berseragam PSS Sleman. Slot pemain asing PSS Sleman kembali terus menjelang persaingan di BRI Liga 1 2024-2025. Satu nama baru saja diumumkan manajemen klub berjulukan Superlang Jawa itu pada Rabu 3 Juli 2024 sore. Pemain tersebut adalah Moon Chang-jin berposisi gelandang serang asal Korea Selatan. Chang-jin merupakan mantan anak asuh Sintayong di Timnas Korea Selatan yang tampil di Olimpiade Rio 2016. Kehadiran gelandang yang musim lalu memperkuat Suriname FC di K-League itu membuat PSS Sleman memiliki 3 pemain asing untuk kompetisi musim depan. Dua nama lainnya yakni Betinho gelandang dan Alan Bernardon kiper. Bergabung dengan tim Lang Jawa merupakan pengalaman pertama Moon Chang-jin berkarir di Liga Indonesia. Sebelumnya dia lebih banyak bermain di Kali. Australia kalahkan Thailand di final Piala AFF U16 2024. Timnas Australia U16 menjadi juara Piala AFF U16 2024. Socceroos muda menjadi juara setelah menang atas Timnas Thailand U16 dalam laga final yang digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Rabu 3 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini harus dilanjutkan hingga babak adu tendangan penalti, sebab Timnas Australia U16 dan Timnas Thailand U16 perbaiki skor 1-1 di waktu normal. Saat memasuki fase adu penalti, Timnas Australia U16 mampu unggul 8-7 atas
atas timnas Thailand U16 yang tampil dominan di babak pertama, berhasil membuka keunggulan pada menit ke-33. Gol yang mengubah skor jadi 1-0 dicetak Poralmet Longdi, sementara timnas Australia U16 yang terus dalam tekanan bisa menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama. Tembakan Quinn McNichol dari luar kotak penalti mengarah ke sudut gawang yang dikawal Supakorn Ponpon, sekaligus mengubah skor jadi 1-1. Tim Cahlil puji timnas Indonesia. Legenda sepak bola dan timnas Australia Tim Cahill memuji dunia sekulit bundar dan timnas Indonesia. Tim Cahill sedang berada di Indonesia. Mantan pesepak bola berusia 44 tahun itu mengunjungi Dewa United Sports Center Tangerang. Saya pikir itu yang paling penting dalam diskusi yang saya lakukan dengan sepak bola dan pemerintah Indonesia adalah selera untuk sepak bola di sini. Tutur Tim Cahill, akademi dan juga bagaimana timnas Indonesia U23 yang tampil baik di Piala Asia U23 2024. Harapan yang diberikan kepada anak-anak laki-laki dan perempuan muda Indonesia, imbu Tim Cahill. Tim Cahill yang tahu bahwa timnas Indonesia diperkuat banyak pemain keturunan kelahiran Belanda yang menjalani naturalisasi karena mempunyai darah Indonesia. Selain itu, Tim Cahill juga sedikit mengikuti BRI Liga 1 yang diikuti oleh 18 peserta dan penerapan 8 pemain asing. Legenda timnas Indonesia angkat topi buat Novaryanto. Timnas Indonesia U16 harus puas menempati peringkat ketiga Piala AFF U16 2024. Putu Panji dan kawan-kawan menggelontor Vietnam U16 5 gol tanpa balas di Stadion Manahan Surakarta, Rabu 3 Juli 2024. Anak asuh Novaryanto dan kolega tampil percaya diri serta lebih tenang sepanjang laga. Anak-anak Garuda Muda tersebut seolah telah melupakan kegagalan di babak semifinal lalu saat ditundukkan Australia U16 dengan skor 3-5. Meski gagal menjuarai Piala AFF U16, Gus Nur yakin tetap memberi apresiasi tinggi kepada para calon tulang punggung timnas Indonesia itu. Pengamat asal Malang ini juga mengamati potensi beberapa pemain yang tampil menonjol selama Piala AFF U16. Gus Nur yakin juga memuji pola pikir Novaryanto yang tak membebani pemainnya harus menjuarai Piala AFF U16.